Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video penjelasan kali ini kita akan membahas tentang astronomi. Apa itu astronomi? Jika kita membuka internet, kita searching di Wikipedia, astronomi itu kadang disebut sebagai ilmu bintang atau ilmu falak, yaitu cabang ilmu alam yang meneliti benda langit seperti bintang, planet, komet, dan lain-lain, serta fenomena-fenomena alam yang terjadi di luar atmosfer bumi. Contohnya misalnya radiasi latar belakang kosmik atau CMB ya, Cosmic Microwave Background. Tetapi banyak sekali cabang-cabang ilmu yang mungkin objek yang ditinjau itu sama. Istilahnya pun juga hampir sama. Misalkan ada astronomi, astrofisika, dan kosmologi. Apa perbedaan antara ketiga cabang ilmu ini? Kalau astronomi, basicnya itu ada pada observasi. Ada pada observasi benda langit atau pengamatan benda langit. Jadi ngamati itu fokus dari astronomi. Sedangkan astrofisika itu teori untuk menjelaskan benda langit tersebut. Jadi teorinya. Jadi untuk yang melakukan observasi itu adalah astronomer ya. Kemudian yang menjelaskan tentang hasil eksperimen, hasil observasi itu adalah astrofisikawan. Bisa dibilang seperti itu. Jadi astrofisika di sini itu semacam alat ya, alat untuk menjelaskan. Kemudian apa itu kosmologi? Nah, kosmologi sendiri itu juga hampir sama seperti astrofisika ya, teori untuk menjelaskan, tetapi di sini lingkupnya itu sudah tidak lagi satu benda langit atau dua benda langit, tetapi lingkupnya sudah mencakup evolusi alam semesta. Jadi cakupannya lebih luas. Jadi astronomi itu mengukur posisi benda langit, luminositas, gerak, dan karakteristik lain. Kemudian biasanya fokusnya ya, teori yang digunakan itu adalah mekanika klasik dan optik. Kemudian astrofisika itu teori fisika yang digunakan untuk menjelaskan sifat fisik benda langit, interaksi benda langit, kelahiran, kehidupan, kematian bintang, dan lain-lain ya. Kemudian biasanya fokusnya itu pada teori relativitas umum dan fisika inti. Sedangkan kosmologi, jika dalam astronomi dan astrofisika itu yang ditinjau biasanya cuma satu benda langit ya, misalnya cuma satu bintang. Tapi kalau kosmologi itu yang ditinjau adalah banyak sekali bintang atau seluruh alam semesta. Jadi fokusnya lebih lingkupnya itu lebih besar ya. Nah, biasanya fokus teorinya itu lebih modern lagi, misalnya teori string. Gitu. Jadi kalau semisal ada astronomer, astrofisikawan, dan kosmolog, kemudian mereka mungkin jadi keynote speaker dalam sebuah seminar gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita sebagai partisipan kemudian kita tanya kepada ketiga beliau ini, ketika kita menanyakan di mana letak bintang A, maka yang bisa menjawab pertama kali harusnya adalah astronom. Jadi ketika kita menanyakan tentang posisi benda, yang seharusnya menjawab pertama kali adalah astronom. Oh iya, bintang A terletak di sini. Sekian, misalnya sekian tahun cahaya dari bumi gitu, atau dari matahari. Kemudian ketika kita bertanya, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa suhu dari benda matahari itu 5778 Kelvin? Bagaimana kita bisa tahu struktur matahari itu 90% terdiri dari gas hidrogen, kemudian sekian persen dari gas helium dan gas-gas yang lainnya? Nah, untuk menjelaskan hal seperti itu kita menggunakan teori fisika. Maka yang menjawab pertama kali adalah astrofisikawan. Oh iya, kita bisa mengetahui suhu bintang menggunakan hukum pergeseran Wien, atau kita juga bisa menggunakan hukum Stefan Boltzmann. Misalnya seperti itu kan, karena kan bintang dianggap sebagai benda hitam. Ya. Jadi yang bisa menjawab pertama kali adalah astrofisikawan. Kemudian kalau misalnya, loh kok bisa tahu kita struktur matahari atau bintang itu terdiri dari sekian persen gas
apakah kita pernah ke sana kemudian kita belah-belah isinya ini itu kan enggak kan? Kita tidak pernah melakukan eksperimen ya, yang kita lakukan cuma mengobservasi. Oh iya, kita bisa tahu lewat spektrum yang dipancarkan. Jadi lewat spektrum gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh bintang tersebut. Nanti dari spektrum itu kita cari garis emisinya. Nah, dari garis emisinya kita bisa tahu kandungannya itu apa saja gitu. Nah, itu adalah astrofisikawan. Nah, kalau semisal kita bertanya tentang asal usul alam semesta, bukan lagi asal usul bintang ya, tetapi asal usul alam semesta, itu yang bisa menjelaskan adalah kosmolog. Misalkan seperti ini bagaimana teori penciptaan awal alam semesta gitu. Kok bisa ada cosmic microwave background gitu, misalnya ada CMB, itu mungkin menuju ke kosmologi gitu. Jadi ini perbedaannya, sekalipun sebenarnya ini juga tidak beda-beda banget. Terkadang juga penamaan astronomi atau astrofisika itu tergantung pada prodi yang kita ambil. Biasanya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita di fisika, sebenarnya lebih cocoknya adalah astrofisika atau kita disebut sebagai astrofisikawan. Ya. Biasanya kan kalau astronomi itu kan ada sendiri ya. Jadi mau astronomi atau astrofisika itu sudah tidak menjadi perbedaan ya, jadi hampir sama lingkupnya. Jadi lingkupnya itu hampir sama. Tetapi terkadang astronomi itu memang ya, kalau misalnya kita mau nyari menunjukkan astronomi itu lebih umum. Kemudian astrofisika itu bagian dari astronomi. Kosmologi itu juga bagian dari astronomi. Bisa dibilang seperti itu. Kemudian ada lagi satu, yaitu astrologi. Apa itu astrologi? Jadi astrologi itu kepercayaan bahwa nasib manusia itu berhubungan dengan letak benda langit. Nah, yang terkenal itu adalah zodiak. Pasti ingat ya. Pasti tahu, pasti Anda juga tahu. Oh, saya lahir tanggal sekian, bulan sekian. Oh, ini zodiak saya ini. Oh, biasanya kalau zodiak seperti ini itu kepribadiannya seperti ini, misalnya seperti itu. Nah, jadi memang dari zaman dulu orang Yunani, orang Babilonia dari zaman dulu itu memang sudah mengamati benda langit. Jadi kan astronomi itu kan berkaitan dengan pengamatan. Pengamatan itu kan bisa kita lakukan dengan menggunakan mata telanjang. Tidak perlu alat ya. Jadi memang dari zaman dulu itu sudah ada pengamatan tentang benda langit. Nah, misalkan seperti ini. 1 minggu kenapa ada 7 hari? Ya, dalam 1 minggu kenapa ada 7 hari? Karena dari zaman dulu ya, orang Babilonia dulu, itu mungkin yang dikenal itu baru ada 7 benda langit ya, ada 7 benda langit. Ya, yang pertama misalnya matahari, Sunday, minggu. Kemudian ini lihat garisnya nih ya. Nah, ini ke sini kan. Kemudian bulan ya, Monday. Ya, Monday, Senin. Kemudian ke sini. Nah, ini ada Mars di sini, Tuesday. Kemudian Selasa ya. Kemudian ke sini Rabu ya. Rabu itu ada Merkurius, Wednesday. Kemudian Kamis ya, ke arah sini kan. Kamis itu ada Jupiter. Kemudian Jumat ya, ada Venus. Sabtu ada Saturday, ada Saturnus. Atau yang berhubungan dengan zodiak ya. Zodiak itu kan ada 12. Kenapa ada 12? Sebenarnya kan rasi bintang itu kan ada banyak sekali ya. Rasi bintang itu ada banyak sekali. Tetapi yang terkenal itu kan cuma 2 rasi bintang karena ini terkait dengan zodiak. Jadi sebenarnya rasi bintang ini ada keterkaitannya dengan revolusi bumi mengitari matahari. Tapi zodiak yang ada sekarang itu sebenarnya perhitungannya salah. Ya. Misalkan saya itu kan lahir di bulan November. November itu saya zodiaknya Sagittarius. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita menggunakan astronomi yang sebenarnya, yang saat ini yang benar, itu seperti ini cara bacanya. Misalnya ini kan matahari, ini bumi. Bumi yang bagian sini yang menghadap matahari, berarti kan ini kan di waktu pagi atau siang. Kemudian bumi yang bagian sini adalah waktu malam.
ya kan? Ini waktu malam. Jadi sebenarnya ketika bumi itu di di bagian sini ya, ketika di bulan Januari, mungkin Desember Januari, harusnya dia menghadap ke rasi bintang Sagittarius. Ya, Januari, Februari berarti dia menghadap rasi bintang Capricorn. Ya, Februari, Maret Aquarius, April gitu ya. Mei, April itu di sini Pisces, Mei itu Aries ya. Juli ya, Agustus, September ke Leo. September, Oktober Virgo ya, November Libra ya, Desember Scorpio. Harusnya seperti itu. Tetapi kan sekarang kan zodiak yang ada sekarang ini tidak benar-benar berdasarkan ini ya. Kalau misalnya berdasarkan seperti ini kan harusnya kalau misalnya dari orang yang lahir bulan Desember Januari itu harusnya rasi bintangnya zodiaknya adalah Sagittarius, tetapi kenyataannya tidak. Yang zodiaknya Sagittarius itu malah orang yang lahir bulan November Desember. Jadi itu pengamatan orang zaman dulu ya. Jadi kenapa ada 12 zodiak ya, karena memang ada 12 rasi bintang ya yang terlihat ketika terdapat bumi yang mengelilingi matahari. Kemudian ini Richard Feynman has to say in chapter 3 of Feynman Lectures on Physics, there is no strict boundary between different fields of science. Jadi sebenarnya tidak ada batas yang jelas antara satu bidang ilmu dengan bidang yang lainnya. Dan alam ini enggak peduli gitu dengan bidang-bidang yang sudah kita sebutkan tadi. Jadi tidak ada batas yang jelas antara astronomi, astrofisika, kosmologi, astrologi, bahkan ya mungkin ya seperti itu, tidak ada yang jelas. Tidak ada batas yang jelas. Jadi nanti kalau semisal ketika kita belajar mata kuliah astronomi ini ya, mungkin akan banyak sekali overlapping dengan astrofisika dan overlapping dengan kosmologi. Tapi itu tidak masalah. Sebenarnya kan yang kita harapkan sebagai fisikawan itu kan kita mendapatkan jadi kan kita dapatkan semua benang merah dari bidang-bidang ilmu, kemudian kita rajut jadi satu teori yang tunggal. Jadi kalau kita belajar itu pasti ada kaitannya dengan ilmu yang lain. Jadi ilmu itu atau satu bidang itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kalau misalnya Anda mengambil semua mata kuliah, mau mata kuliah apapun, itu lakukanlah dan pelajarilah dengan tekun. Jangan hanya bersemangat di mata kuliah yang kita suka, kemudian mata kuliah yang tidak kita suka itu kita nggak semangat. Karena apa? Karena semua ilmu itu nanti akan jadi satu, akan saling membutuhkan satu sama lain, akan saling menjadi pelengkap satu dengan yang lainnya gitu. Oke, kita lanjut ya. Jadi astronomi itu sebagai ilmu tertua berasal dari bahasa Yunani astron yang artinya bintang dan nomos yang artinya hukum. Jadi astronomi itu bisa dibilang sebagai hukum bintang-bintang. Jadi memang orang dari zaman dulu itu sudah melakukan pengamatan. Misalnya Stonehenge, ini kan sering kita lihat ya di TV-TV itu kan sering kita lihat. Ini salah satu warisan dunia ya. Stonehenge ini adalah batu-batu yang ditata melingkar seperti ini ya. Jadi ini bangunan ini didirikan sekitar 3000 sebelum Masehi, terletak di Inggris ya. Ini merupakan observatorium kuno yang digunakan untuk memprediksi gerhana, kemudian titik balik matahari, waktu untuk matahari melewati khatulistiwa, dan kejadian penting lainnya yang berkaitan dengan penanggalan dan matahari. Jadi memang orang zaman dulu itu sudah, kenapa disebut sebagai astronomi tertua, sebagai ilmu tertua ya, karena memang orang zaman dulu itu sudah melakukan observasi, sudah melakukan pengamatan terhadap benda-benda langit. Contohnya misalnya seperti ini ya, observatoriumnya seperti ini. Kemudian lanjut lagi ya. Ini ada tokoh kita Aristoteles ya. Jadi Aristoteles itu sekitar 340 sebelum Masehi, dalam bukunya yang mengenai angkasa itu memaparkan dua gagasan. Gagasan yang pertama
bumi itu berbentuk bola, bukan datar. Nah, hasil pengamatan ini berdasarkan gagasan ini berdasarkan hasil pengamatan bahwa gerhana bulan yang disebabkan oleh bumi yang berada di antara matahari dan bulan, bayangan bumi di bulan itu selalu berbentuk bulat, ya. Jadi kan kalau terjadi gerhana bulan, itu kan berarti posisinya ada matahari, bumi dan bulan. Jadi cahaya matahari itu ketutup bumi, jadi tidak bisa langsung nampak ke bulan. Jadi kalau misalnya terjadi gerhana bulan, kenapa bulannya itu nggak kelihatan? Karena bulannya itu tertutup dengan bumi kan. Nah, dari bayangan yang kita lihat itu ternyata bentuknya selalu bulat seperti ini, ya. Ini kan bayangannya bumi, ini misalnya bulan, ini kan bulat, ini kan bayangannya bumi, ya. Karena kan cahaya matahari nggak bisa sampai ke bulan karena tertutup oleh bumi, berarti ini menunjukkan bayangan bumi. Jadi bayangan bumi itu selalu berbentuk bulat. Berarti dari sini kita bisa simpulkan, ya, Aristoteles, ya, seorang filsuf ini, berarti dari sini, oh, ini bentuk bumi kita itu adalah bola, bukan datar. Kalau semisal bentuknya adalah sebuah lingkaran gitu ya, misalnya sebuah lingkaran gepeng gitu ya, seperti lempeng gitu, harusnya kalau semisal lempeng, maka yang terlihat di sini itu bukan bentuk lingkaran seperti ini, tapi mungkin seperti ini. Nah, ini ya. Ya, jadi bentuknya itu seperti jorong atau elips ya. Jadi nggak mungkin berbentuk lingkaran seperti itu, atau gimana ya, mungkin seperti ini ya, gitu. Kemudian menurut pengamatan bangsa Yunani, bintang utara itu tampak lebih rendah di angkasa ketika diamati dari selatan. Nah, bintang utara itu bintang polaris, jadi bintang yang berada di kutub utara. Kalau semisal Anda berada di kutub utara, kemudian Anda memandangi langit malam yang sangat bersih tanpa awan gitu ya, pasti Anda akan melihat satu bintang yang tidak bergerak sama sekali. Karena kan kalau rotasi bumi itu kan berotasi pada porosnya ya, porosnya itu kan ada kutub utara itu ya, ada di kutub. Berarti kan bisa dibilang ketika Anda melihat, ketika Anda itu misalkan bayangkan berada di kutub utara, kemudian melihat ke atas ya, ke langit malam yang sangat yang sangat bersih gitu tanpa awan, maka akan melihat ada bintang polaris. Jadi satu bintang yang dia tidak bergerak kemana-mana, sedangkan di sekitarnya itu dia bergerak. Kenapa bergerak? Karena efek dari rotasi ya. Ini bintang polaris. Nah, pada zaman dulu pada bangsa Yunani ya, kalau semisal kita melihat bintang polaris ini dari selatan, maka posisinya itu akan terlihat lebih rendah daripada kita ngamatin di utara. Nah, kalau misalnya kita ngamatin di Khatulistiwa, bintang utara ini malah akan tampak lebih dekat di Cakrawala ya. Kemudian yang ketiga, kapal yang datang dari kejauhan Cakrawala yang terlihat terlebih dahulu adalah layarnya, setelah itu kapalnya. Jadi kalau semisal ini ya, ini Cakrawala ini ya, horizon ini ya. Jadi kalau misalnya ada, ketika Anda misalnya ke pantai itu ya, kemudian melihat ada Cakrawala, itu kan batas Cakrawala itu seperti batas pandangan ya, batas antara langit sama laut ya. Ketika ada kapal yang datang, maka yang terlihat terlebih dahulu adalah layarnya, kemudian baru badan kapalnya. Nah, ini sudah cukup membuktikan bahwa bumi itu berbentuk bola, bukan datar. Kemudian gagasan yang kedua Aristoteles itu bumi tak bergerak. Nah, yang bergerak itu adalah matahari, bulan, planet-planet serta bintang-bintang yang mengorbit bumi, atau gagasan ini disebut sebagai gagasan geosentris. Nah, ini berdasarkan alasan mistis ya. Ini ada kaitannya dengan kepercayaan. Jadi kepercayaan bahwa bumi itu adalah pusat dari alam semesta. Kita sebagai manusia dianggap sebagai makhluk yang paling sempurna dan keberadaan kita itu berada di bumi. Berarti bumi itu juga istimewa. Karena dia istimewa, seharusnya bumi itu menjadi pusat alam semesta. Dan karena juga kalau semisal kita melihat ya, kita kan diam di bumi. Nah, yang bergerak itu kan setiap pagi matahari datang, nanti sore dia tenggelam, kemudian datanglah bulan, kemudian nanti tenggelam lagi. Berarti yang
seakan-akan yang bergerak itu kan matahari dan bulan ya. Jadi bumi itu dia diam. Ini geosentris. Dan orbit lintasan yang berupa lingkaran, karena gerakan melingkar dianggap sebagai gerakan yang paling sempurna. Jadi karena anggapan bahwa bumi yang di dalamnya adalah ada manusia yang paling sempurna, berarti bumi juga istimewa. Nah, bumi istimewa berarti dia sebagai pusat alam semesta. Sedangkan benda-benda langit itu mengitari bumi dengan lintasan melingkar, karena lintasan melingkar adalah lintasan yang paling sempurna. Jadi alasan ini lebih keterkaitan dengan kepercayaan. Kemudian Ptolemeus pada abad 2 Masehi, dia setuju dengan gagasan Aristoteles ya, yang dikembangkan oleh Aristoteles. Jadi tadi itu kan bahwa bumi itu sebagai pusat alam semesta, tetapi dengan benda-benda langit mengitari bumi dengan lintasan melingkar. Tetapi kan belum dijelaskan oleh Aristoteles lintasannya seperti apa. Nah, Ptolemeus itu mengembangkan gagasannya si Aristoteles menjadi model alam semesta yang lengkap. Jadi ada beberapa lingkaran ya. Jadi ini bumi, kemudian orbit lingkaran yang pertama itu adalah bulan. Lingkaran yang kedua yang mengorbit itu adalah Merkurius. Lingkaran yang ketiga itu adalah Venus. Yang keempat matahari, yang kelima Mars, yang keenam itu Jupiter, yang ketujuh Saturnus, dan yang kedelapan itu adalah lingkaran bintang-bintang yang tak bergerak. Atau ini ya, ini hasilnya ini ya, ini Luna ya, ini bulan, Merkurius, Venus, matahari, Mars, Jupiter, Saturnus. Kemudian ini benda-benda ya, lingkaran bintang-bintang yang tidak bergerak. Jadi kalau Aristoteles itu memaparkan dua gagasan, yang pertama bumi itu bulat, oke, itu kita terima ya sampai saat ini. Kemudian gagasan yang kedua, bumi itu sebagai pusat alam semesta. Nah, bumi sebagai pusat mungkin belum alam semesta ya, tetapi pusat tata surya itu didukung oleh Ptolemeus. Dengan Ptolemeus itu menyempurnakan lintasan-lintasannya. Jadi yang mengorbit di lingkaran pertama itu adalah bulan, kemudian lingkaran yang kedua itu Merkurius, sampai ke lingkaran yang ke-8 itu adalah bintang-bintang yang tidak bergerak. Jadi kedua tokoh ini merupakan tokoh yang mendukung teori geosentris. Jadi bumi itu berada di pusat tata surya. Kemudian ada Nicolaus Copernicus 1514 Masehi. Beliau adalah seorang pendeta di Polandia, memaparkan gagasannya bahwa matahari itu diam di pusat dan yang bergerak itu adalah bumi serta planet-planet lain yang mengorbit matahari dengan lintasan lingkaran, atau ini dikenal sebagai teori heliosentris. Nah, gagasan ini dianggap bertolak belakang dengan yang dianut oleh gereja. Jadi pendeta Nicolaus Copernicus ya, dia mengungkapkan gagasan. Padahal kan pada zaman dulu itu gereja itu lebih cenderung menganut teori geosentris, bumi yang sempurna, bumi yang istimewa ya sebagai pusat. Kemudian ada seorang pendeta yang mengungkapkan gagasannya yang bertolak belakang dengan gagasan yang diimani oleh gereja. Nah, ini kan menjadi semacam, kalau semisal ketahuan kan menjadi nanti dia kena pasal ini mungkin penistaan agama mungkin ya. Jadi gagasan ini awalnya dianonimkan, jadi tanpa disembunyikan siapa tokohnya, karena takut mungkin ya dicap sesat ya. Jadi Kopernikus itu mungkin takut kena pasal penistaan agama atau misalnya dikucilkan atau bagaimana, karena kan bertolak belakang dengan gereja, padahal dia seorang pendeta. Nah, kemudian karena gagasan ini tidak sesuai dengan kepercayaan, tidak sesuai dengan gereja, maka diabaikan. Kemudian gagasan ini muncul kembali dan didukung dan dianggap serius ketika ada Johannes Kepler dan Galileo Galilei. Nah, sebelum ke Johannes Kepler ya, sebelum ke Kepler, ada ada astronom yang namanya Tycho Brahe. Beliau itu hidup 1546 sampai 1601 Masehi.
Tycho Brahe itu adalah astronom yang mempunyai observatorium Uraniborg ya sebagai pusat penelitian. Nah, Tycho Brahe ini dikenal sebagai astronom hebat sebelum ditemukannya teleskop. Jadi beliau adalah astronom tapi belum menggunakan peralatan modern seperti teleskop ya. Nah, hasil pengamatannya itu tentang gerak planet Mars. Kemudian yang membuat Kepler itu menemukan hukum tentang gerak planet. Jadi ceritanya Kepler itu asistennya Tycho Brahe. Nah, Tycho Brahe itu melakukan pengamatan tentang gerak planet Mars. Kemudian dari hasil pengamatannya itu disimpulkan oleh Tycho Brahe. Jadi hasil pengamatannya itu semacam dioleh oleh oleh Kepler, sehingga dari hasil pengamatan Tycho Brahe, Kepler, karena kan Tycho Brahe sudah meninggal ya, Tycho Brahe sudah meninggal, kemudian hasil pengamatannya itu dianalisa oleh Tycho Brahe, kemudian disimpulkan oleh Tycho Brahe, sehingga disimpulkan ada 3 hukum yang disebut sebagai hukum Kepler tentang pergerakan planet-planet ya. Jadi yang pertama, semua planet itu bergerak dengan lintasan elips dengan matahari pada salah satu titik fokusnya. Jadi elips itu kan ada 2 titik fokus ya, fokus pertama dan fokus kedua dengan matahari di salah satu titik fokusnya. Kemudian yang kedua, garis yang menghubungkan planet dengan matahari, misalkan di sini ada planet ya, ini matahari, kemudian di sini ada planet, akan menyapu luasan yang sama dengan waktu yang sama. Jadi ini matahari, ini misalnya ini planet ya. Kan ada namanya aphelion dan perihelion. Ya. Jadi ketika planet mengitari matahari pada jarak yang paling dekat, kalau paling dekat itu berarti perihelion ya. Jadi kecepatannya semakin cepat. Jadi ketika planet itu mengitari matahari ya, ketika kesini mendekati matahari itu kecepatannya semakin cepat, ketika menjauhi matahari kecepatannya semakin melambat. Nah, misalkan kan semakin cepat ya, misalnya kita ambil dari titik B ke sini ya, B ke sini gitu, B ke A itu waktunya delta T sama misalnya 5 menit, misalnya 5 menit dia sudah dari B sampai ke A karena cepat ya. Kemudian 5 menit dari C ke D, waktunya sama-sama 5 menit. Nah, yang disapu, luasan yang disapu ini sama dengan yang B ke A dan C ke D. Kemudian yang ketiga, kuadrat periode planet mengelilingi matahari sebanding dengan pangkat 3 jarak rata planet ke matahari. Kemudian Galileo Galilei ya hampir sama tahunnya dengan Kepler, itu mengamati planet Jupiter di langit malam menggunakan teleskop. Jadi ini sudah mulai menggunakan teleskop ya. Jadi Galileo Galilei itu astronom yang pertama kali menyempurnakan teleskop. Nah, hasil pengamatannya diperoleh bahwa Jupiter itu dikelilingi oleh satelit-satelit kecil atau bulan. Jadi ketika ngamatin Jupiter, oh ternyata Jupiter itu ada yang mengorbit dirinya, ada yang mengelilingi dirinya, ya, dikelilingi oleh satelit-satelit kecil atau bulan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tidak semua benda itu mengorbit bumi. Jadi ada benda lain yang mengorbit planet lain. Jadi dari sini menunjukkan bahwa hasil penelitiannya si Tycho Brahe dan Galileo hasil dari ini ya, penyimpulan Johannes Kepler dan Galileo Galilei ini menunjukkan bahwa bumi itu tidak istimewa, maksudnya bukan pusat tata surya. Nah, ini yang menjadi hasil pengamatan ini yang mendukung ya, yang memperkuat gagasan heliosentris. Kemudian Isaac Newton ya 1687 Masehi. Jadi jika astronomi itu dikenal sebagai pengetahuan kuno, nah astrofisika itu dikenal bermula dari Newton melalui gravitasi umum Newton. Jadi ternyata benda-benda langit dan benda yang ada di bumi itu mematuhi hukum fisika yang sama. Karena tadi hukum Kepler itu kan hukum empiris ya, hukum hasil dari kita menyimpulkan hasil eksperimen. Kalau semisal Pak Kepler ini ditanya kok bisa hukumnya seperti itu, maka beliau tidak bisa menjelaskan karena dia cuma menyimpulkan hasil pengamatan, hanya menyimpulkan. Nah, yang bisa menjelaskan tentang hukum Kepler itu adalah Newton melalui hukum gravitasi universalnya atau gravitasi umumnya. Jadi dalam bukunya
ya, filosofi naturalis principia mathematica. Hukum gravitasi umum itu menyatakan bahwa setiap benda di alam semesta itu tarik-menarik dengan benda lain melalui suatu gaya yang semakin kuat apabila massa benda semakin besar dan jarak benda yang semakin kecil. Nah, gaya tersebut yang disebut sebagai gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi ini yang menyebabkan bulan bergerak dengan orbit elips mengelilingi bumi dan menyebabkan bumi serta planet-planet lain itu mengikuti lintasan elips mengelilingi matahari. Jadi ini sekian perkenalan sedikit tentang astronomi. Mungkin nanti yang akan kita bahas akan overlapping dengan mata kuliah astrofisika, tetapi tidak menjadi masalah. Yang menjadi fokus kita adalah di sini observasinya. Nah, mungkin observasinya kita bisa menggunakan Stellarium ya, kita bisa pakai aplikasi Stellarium. Kemudian nanti kedepannya mungkin akan lebih dibahas tentang mekanika benda langit ya, penentuan hari, bulan, dan lain-lain ya, gitu ya. Nah ini ya, jadi ini heliosentris itu kan berarti matahari sebagai pusat ya, kemudian planet-planet mengitari matahari. Sekian